Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliawati Hafisan, NIM 120116266505. Saya mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan memberikan komentar, masukan, dan pesan dari film yang sudah saya tonton. Di sini saya akan berkomentar sebagai orang tua dan guru. Video yang saya buat ini semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran dibimbing oleh Ibu Suci Habibah MPD. Video yang saya komentari kali ini ialah merupakan film yang dari India, film yang berjudul Tare Zameen Par. Film ini sudah lama, mulai tahun 2007. Dan film ini membahas tentang seorang anak yang berusia 8-9 tahun yang bernama Shan. Shan adalah seorang anak atau seorang murid yang tidak bisa mengikuti kegiatan atau pembelajaran di sekolah sebagai murid yang biasanya. Dia dikenal sebagai anak yang sangat nakal, bodoh, bahkan disebut anak yang idiot oleh teman-temannya. Shan tersebut hidup di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan. Dia memiliki seorang ayah, seorang ibu, dan satu orang kakak laki-laki yang bernama Johan. Ayah Shan ini memiliki watak yang sangat keras dalam mendidik anak. Ketika anak melakukan kesalahan, ayahnya langsung memarahinya. Namun, ia juga sering membanding-bandingkan Shan dengan kakak laki-lakinya tersebut. Tetapi, di sisi lain, ayahnya juga sangat menyayangi Shan dan sering juga memanjakan Shan. Tetapi ketika ayahnya mengetahui Shan melakukan kenakalan ataupun melakukan kesalahan, ayahnya tersebut langsung memarahi Shan dengan sangat keras. Berbeda sekali dengan ibunya yang memiliki watak yang sangat sabar. Ia sangat sabar sekali dalam menghadapi kelakuan si Shan tersebut, menghadapi kenakalan si Shan. Jadi, ibunya juga sering mengajarkan apa yang sudah diajarkan kepada Shan, apa yang sudah disampaikan di sekolahnya. Nah, itu di dalam rumah itu tadi waktu diajarkan ibunya. Diajarkan oleh ibunya meskipun Shan sering kali kabur waktu diajarkan ibunya. Shan terus tidak paham. Ibu Shan juga sering menangis karena merasa lelah dan kasihan kepada Shan. Kelakuan Shan ini sangat bertolak belakang dengan kakak laki-lakinya tersebut, Johan. Johan sangat pintar dalam semua mata pelajaran. Namun, 2 tahun yang berlalu, Shan tidak lulus di sekolahnya. Ayahnya berencana memindahkan Shan untuk mengikuti program asrama. Di awal mengikuti pendidikan di asrama barunya, tidak nampak perubahan terhadap dirinya. Dia selalu saja melamun, termenung sendiri, sampai akhirnya Shan bertemu dengan guru kesenian yang bernama Pak Nikum. Awalnya Pak Nikum aneh melihat Shan yang selalu terdiam saat pelajaran seni dimulai dan merasa seperti ketakutan. Sehingga Pak Nikum mencari informasi tentang keluarga Shan dan bertemu orang tuanya. Orang tuanya tidak percaya atas penyakit Shan yang dideritanya, yaitu disleksia, sebuah kesulitan membaca, menulis, dan menghitung. Padahal seorang yang menderita disleksia tersebut memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi, juga imajinasi yang sangat hebat dibandingkan anak-anak lainnya. Akhirnya Pak Nikum mengajarkan dengan cara mengenalkan para tokoh-tokoh internasional yang menderita disleksia tersebut juga agar membangun semangat belajar Shan dalam menuntut ilmu. Seiring berjalannya waktu dan kesabarannya ekstra, akhirnya Pak Nikum berhasil mengubah persepsi Shan
atas ketakutan terhadap huruf-huruf dan mengembalikan kepercayaan yang hilang hingga bisa membaca, menulis dan dengan lancar. Kemudian Pak Nikum mengadakan lomba melukis untuk semua kalangan di sekitar asrama agar dapat mengembalikan kepercayaan diri Shan dalam melukis. Setelah beberapa hari, akhirnya Shan keluar sebagai pemenang lomba melukis. Hasil lukisan Shan dengan Pak Nikum digunakan sebagai foto sampul tahunan sekolah. Kedua orang tua Shan datang untuk mengambil raport akhir Shan dan ternyata mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Atas kerja keras Pak Nikum, mampu merubah Shan menjadi lebih baik lagi, mampu merubah dan membantu Shan dalam membaca dan menghitung seperti anak yang biasa, dan bahkan mampu menjadikan Shan sebagai kebanggaan di sekolah asramanya. Nah, di sini komentar saya sebagai orang tua, di sini kan dijelaskan bahwa ayahnya itu memiliki watak yang sangat keras dalam mendidik anak. Nah, sebaiknya kalau kita tahu mempunyai anak seperti sifat ini, mentalnya seharusnya jangan malah dimarahin, karena apabila anak yang memiliki sifat seperti ini, apabila dimarahin dia malah menjadi down. Jika anak yang seperti ini dikerasin, ditekan, kita sebagai orang tua bukan malah membuat dia paham oleh materi yang kita ajarkan atau yang kita berikan, tetapi dia akan tidak paham oleh materi yang kita ajarkan. Nah, sebaiknya kita di sini sebagai orang tua harusnya kita lebih bersabar lagi dalam mengajarkan atau memberikan materi kepada anak yang memiliki mental seperti itu. Atau kita sebagai orang tua juga harus lebih telaten dan memberikan perhatian khusus kepada anak kita, serta selalu memberikan support anak kita agar lebih bersemangat lagi ke depannya. Nah, di sini untuk masalah yang membanding-bandingkan anak, di sini kan ayahnya suka membanding-bandingkan Shan dengan kakak laki-lakinya. Nah, itu seharusnya kita sebagai orang tua tidak boleh membanding-bandingkan. Kita sebagai orang tua jangan membanding-bandingkan anak, karena setiap anak itu sudah memiliki porsi dan kemampuannya masing-masing. Setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan apabila ada kekurangan dalam diri anak kita, misalnya seharusnya kita tuh harus memperbaiki atau lebih tepatnya memahami kekurangan yang dimiliki anak kita tersebut. Jadi jangan malah dibentak, jangan malah diungkit-ungkit kekurangan yang dimiliki anak itu, karena kita bisa membuat anak menjadi lebih down. Itu tadi komentar saya jika sebagai orang tua. Nah, sekarang gantian komentar saya sebagai guru. Di dalam film ini menurut saya tidak mencerminkan sebagai guru mestinya, karena di dalam film ini film tersebut sudah jelas terlihat guru selalu memarahi dan menghukum muridnya ketika muridnya melakukan kesalahan atau bahkan muridnya tidak memahami materinya, bahkan dihukum oleh gurunya. Nah, menurut saya pun itu terlalu keras dalam mendidik murid. Seharusnya jika kita sebagai guru apabila mempunyai murid yang memiliki atau susah dalam memahami pelajaran, atau muridnya nakal, itu jangan langsung dihukum atau langsung dimarahi dan dibentak. Kenapa seperti itu? Karena kita sendiri juga tidak tahu mental setiap anak itu seperti apa. Jadi mental setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita tidak tahu. Nah, apabila kita mempunyai murid seperti Shan tadi, mungkin saya sebagai guru ini harus melakukan pendekatan kepada murid kita, dan dengan cara mencari tahu latar belakangnya bagaimana. Nah, kalau misalnya sudah tahu, baru kita berikan perlakuan atau perhatian secara khusus agar dia bicara dengan baik
agar dia tidak merasa takut pada kita sebagai gurunya. Nah, terus kita juga ketika menyampaikan materi, alangkah baiknya disertai dengan praktek. Jadi tidak harus cuma menulis materi kita dari papan tulis dan menyuruh langsung murid kita untuk memahami materi itu sendiri. Nah, di bagian akhir film ini saya sangat terharu sekali dengan gurunya yang bernama Pak Niko, karena perjuangan gurunya dalam merubah tadi sangat besar sekali, dan dengan mulai mengajarkan dengan telaten, dengan sangat sabar, dan diajarkan sedikit demi sedikit. Akhirnya bisa mengajarkan Sean ini mampu membaca dan menghitung seperti anak normal lainnya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang tua dan calon guru harusnya mengetahui karakter setiap anak atau setiap murid kita. Dan yang paling penting, jangan disertai dengan kekerasan dan harus diiringi dengan kasih sayang. Demikian komentar dan pesan dari saya. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.